Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Old Boy Story. Kali ini, Old Boy Story akan membahas alur cerita dari film horor asal Korea Selatan yang berjudul Don't Click. Film ini dirilis pada tahun 2012 dan dipersembahkan oleh Showbox. Dibintangi oleh Park Bo Young yang memerankan sosok Si-hee, Kang Byul yang berperan sebagai Jung-mi, dan Ju-won yang memerankan sosok Chun-hyuk. Sebelumnya, tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengklik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Dan juga perlu untuk kalian ketahui bahwa konten ini full spoiler. Di awal film, kita akan diperlihatkan sosok Jung-mi, seorang gadis cantik yang masih duduk di sekolah tingkat menengah. Jung-mi memiliki seorang kakak perempuan bernama Si-hee yang memutuskan untuk berhenti kuliah dan memilih untuk bekerja. Merasa penasaran dengan sebuah video terlarang yang sudah diblokir dan tidak bisa lagi ditemukan di internet, Jung-mi dan dua orang temannya lalu memutuskan untuk meminta bantuan Jun-hyuk yang bekerja di pusat keamanan cyber agar bisa mendapatkan video tersebut. Jun-hyuk sendiri adalah pacar dari kakaknya Si-hee, di mana kini hubungan mereka sedang bermasalah. Dengan perjanjian bahwa Jung-mi akan membantu Jun-hyuk membujuk kakaknya Si-hee agar tidak marah lagi, pria itu pun kemudian menyetujui permintaan Jung-mi yang ingin mendapatkan kumpulan video terlarang. Lanjut cerita, scene film pun kini berganti ke malam hari, di mana Jung-mi sedang mandi bersama kakaknya Si-hee. Seperti perjanjiannya dengan Jung-hyuk, Jung-mi tampak membujuk kakaknya agar berbaikan dengan pria tersebut. Dari percakapan mereka itu, juga akan diketahui bahwa ibu mereka telah meninggal, sementara sang ayah sekarang bekerja di luar negeri. Beberapa waktu kemudian, secara diam-diam Jun-hyuk yang telah janjian dengan Jung-mi terlihat memberikan flash disk berisikan video terlarang yang sebelumnya sudah ia dapatkan dari tempatnya bekerja. Jung-mi yang begitu senang segera membuka isi flash disk tersebut dan menonton sebuah video yang ada di dalamnya. Meskipun awalnya sempat sedikit kecewa karena hanya ada satu file video di dalam flash disk tersebut, Jung-mi akhirnya cukup dibuat takut dan terkesan dengan video nekromansi itu. Jung-mi pun kemudian mengirimkan video tersebut kepada teman online-nya dengan nickname Gadis Manis, yang mana dihadiahi oleh gadis manis dengan bayaran yang cukup tinggi. Jung-mi yang tertarik dengan video tersebut lalu menunjukkan kepada kakaknya Si-hee, yang malah membuat dirinya bingung. Rasa bingung gadis tersebut disebabkan baik nama file maupun isi video seketika berubah saat dibuka lewat komputer milik kakaknya. Video tersebut kini menampilkan seorang pria mesum yang sedang menggerayangi seorang wanita mabuk di tempat umum. Jung-mi yang penasaran segera kembali ke kamarnya lalu membuka video tersebut di dalam komputernya, dan lagi-lagi mendapatkan isi video yang berbeda. Seiring dengan video yang menampilkan sebuah lemari yang terbuka, lemari pakaian yang ada di belakang Jung-mi pun secara perlahan mulai terbuka. Menyadari hal itu, Jung-mi yang mulai merasa aneh dan takut segera memeriksa
dan kembali menutup pintu lemarinya itu. Pada bagian ini, Jungmi tidak sadar bahwa dari pantulan cermin yang ada di pintu lemarinya sesaat sebelum tertutup, menampilkan sesosok gadis dengan tubuh bersimbah darah yang berdiri di depan pintu kamarnya. Merasa tidak nyaman, Jungmi kemudian mencoba menutup video tersebut bersamaan dengan kakaknya yang tiba-tiba masuk dengan wajah kesal, lalu mengambil flash disk tempat video itu disimpan dan meminta Jungmi untuk belajar. Alih-alih menuruti permintaan kakaknya, Jungmi malah memutar musik dan membuka satu persatu pakaiannya hingga menyisakan pakaian dalam. Jungmi lalu menari dengan begitu erotis di dalam kamarnya tersebut. Karena begitu asyik dengan kelakuannya, gadis itu pun tidak sadar bahwa kini kamera komputernya tengah merekam dirinya dan menampilkan hal tersebut secara live di media sosial. Sementara itu, di tempat lain, wanita yang menamai dirinya sebagai gadis manis nampak ketakutan karena merasa diikuti oleh hantu setelah menonton video yang dikirimkan oleh Jungmi. Dirinya yang histeris dan mencoba melarikan diri, pada akhirnya harus tewas dengan cara yang mengenaskan. Di keesokan harinya, Jungmi yang berangkat ke sekolah awalnya dibuat begitu heran dengan tingkah para teman-teman di sekolahnya yang menatap dirinya dengan tatapan yang menghakimi. Hingga akhirnya Jungmi sadar bahwa tarian erotisnya semalam ternyata direkam dan kini sangat viral di media sosial. Semenjak itu, gadis tersebut pun mulai mengalami kejadian-kejadian aneh serta melihat penampakan yang mengerikan. Shihi yang mengetahui video erotis adiknya yang telah viral tersebut, tentu saja marah lalu bertengkar hebat dengan Jungmi. Dari pertengkaran mereka tersebut, Jungmi kemudian tersadar bahwa semua masalah yang terjadi berawal dari video terlarang yang ia tonton. Gadis itu pun kemudian mengacak-ngacak kamar kakaknya untuk mendapatkan kembali flash disk pemberian Jonghyuk yang telah diambil oleh Shihi. Setelah berada di kamarnya, Jungmi kembali memutar video terlarang yang ada di dalam flash disk, yang mana video tersebut kini menampilkan bagaimana mengerikannya atas kejadian yang menimpa teman online-nya gadis manis. Semenjak itu, Jungmi mulai terlihat paranoid dan bertingkah aneh, yang tentu saja membuat kakaknya Shihi menjadi cemas. Shihi kemudian meminta bantuan kepada pacarnya Jonghyuk untuk memasang CCTV di beberapa lokasi yang ada di dalam rumah. Tujuan dari apa yang dilakukan Shihi tersebut tentu agar bisa terus mengawasi tingkah laku adiknya yang semakin tidak normal. Shihi pun juga menyiapkan sebuah boneka beruang yang telah dilengkapi kamera dan GPS untuk diberikan kepada Jungmin agar bisa memantau kegiatan adiknya itu di dalam kamar. Namun Shihi yang ketiduran membuat dirinya tidak sadar bahwa kini adiknya Jungmi telah menghilang. Sementara itu, CCTV yang ia pasang sama sekali tidak merekam apapun. Merasa panik, Shihi kemudian menghubungi Jonghyuk untuk mengabari bahwa Jungmi telah pergi dari rumah dan menyampaikan kepada kekasihnya itu bahwa dirinya mulai meyakini
Semua yang terjadi sekarang disebabkan oleh video yang sempat ditunjukkan oleh adiknya. Meskipun Jun Hyuk belum berani jujur bahwa dirinya lah orang yang memberikan video terlarang itu, namun pria itu mulai mencoba menggali informasi dari mana video itu berasal. Setelah bertanya kepada para senior di tempat ia bekerja, akhirnya Jun Hyuk mengetahui asal mula dari video terlarang itu muncul. Ternyata pembuat video tersebut adalah seorang gadis yang bunuh diri karena dibully secara terus-menerus atas perbuatan yang telah dilakukan oleh ayahnya. Ayahnya adalah seorang pegawai kantoran yang saat itu sedang berada di stasiun lalu membantu seorang wanita yang tengah mabuk. Tetapi beberapa orang gadis dari sekolah tingkat menengah yang merekam kejadian tersebut lalu memotong video yang mereka ambil hingga terkesan bahwa ayahnya telah melakukan pelecehan seksual. Akibatnya, sang ayah pun yang terus dikritik dan diberhentikan dari tempat ia bekerja akhirnya memilih untuk bunuh diri. Kematian suaminya membuat ibu dari gadis tersebut mengalami stroke, lalu tak lama kemudian juga ikut meninggal. Sebelum dirinya bunuh diri, sang gadis pun mengupload sebuah video dan bersumpah bahwa dirinya akan membalas dendam. Lanjut cerita, di tempat lain, Shihi yang sedang berada di kamar Jungmi tampak menonton video terlarang dari flash disk yang terpasang di komputer adiknya tersebut. Dalam video itu menampilkan seorang gadis yang bunuh diri dan dipertontonkan secara live di situs streaming online. Komentar-komentar yang masuk nampak terus membulinya dan disinilah Shihi kemudian sadar bahwa adiknya Jungmi adalah salah satu orang yang ikut memberikan komentar dan turut melakukan pembulian. Berkat kamera dan GPS yang ada di dalam boneka yang terus dibawa oleh Jungmi, Shihi pun berhasil melacak keberadaan adiknya dan menyusul Jungmi ke sana setelah sebelumnya kembali menghubungi Jun Hyuk lalu meminta pria tersebut untuk segera datang ke lokasi. Beruntung saat tiba di sana mereka berdua berhasil menemukan Jungmi dalam kondisi yang baik-baik saja. Di rumah terbengkalai yang sebelumnya merupakan tempat tinggal dari gadis yang bunuh diri, Jungmi tanpa berusaha mencari keberadaan boneka kutukan yang dirinya lihat di dalam video terlarang. Berkat bantuan Jung Hyuk dan kakaknya, ia pun akhirnya berhasil menemukan boneka tersebut, lalu segera membakarnya bersama flash disk yang berisi video terlarang. Setelah kembali ke rumah, Jungmi kini tampak jauh lebih tenang, karena merasa kutukan terhadap dirinya telah hilang. Tetapi Shihi yang mendapatkan sebuah kiriman video dari seseorang yang tidak dikenal, kemudian menyadari bahwa gangguan oleh arwah gadis yang berniat menuntut balas sama sekali belum selesai. Di dalam kamarnya, Jungmi yang semula telah tenang sekarang mulai kembali berteriak histeris karena menyaksikan layar monitor komputernya yang menampilkan seseorang yang mencoba masuk ke dalam rumahnya. Shihi dan Jung Hyuk mencoba sebisa mungkin menenangkan Jungmi yang nyatanya sama sekali tidak berhasil. Dalam keadaan yang sangat ketakutan tersebut, Jungmi kemudian menyebutkan bahwa arwah gadis yang menuntut balas selalu merekam para korbannya saat sedang ia bunuh. Mendengar kenyataan tersebut, Jun Hyuk lalu memberanikan diri untuk turun ke basement agar bisa mematikan saklar listrik utama. Tujuan Jung Hyuk tentu agar semua benda elektronik yang bisa merekam dan menampilkan gambar tidak berfungsi dengan tiadanya aliran listrik di dalam rumah itu. Namun meskipun Jun Hyuk berhasil mematikan saklar listrik,
Pada akhirnya, dirinya pun harus tewas di tangan sang arwah. Kembali dengan Shi dan Jungmi yang mencoba melarikan diri keluar, mereka berdua kemudian dibuat terpisah setelah Jungmi kembali ditarik masuk ke dalam rumah. Shihi yang tidak bisa masuk ke dalam rumah pun harus rela menyaksikan adiknya itu tercekik oleh kabel listrik dan mati layaknya orang yang gantung diri. Merasa begitu emosi dan muak atas perbuatan arwah sang gadis yang turut mengorbankan orang-orang yang sama sekali tidak bersalah kepadanya, Shihi kemudian berbalik menjadi berani dan mencari keberadaan arwah tersebut. Wanita itu pun berhasil menemukan keberadaan sang arwah yang sedang berada di lantai atas rumahnya. Setelah berhasil menemui sang arwah, Shihi kemudian mencecar arwah tersebut dengan kata-kata yang menyebutkan bahwa ternyata kelakuan sang arwah gadis itu tidak lebih baik dari orang-orang yang dulu membulinya hingga bunuh diri. Arwah gadis yang marah lalu mencoba menyerang Shihi dan membuat wanita itu terjatuh dari lantai 2 rumahnya. Keesokan harinya, para petugas medis yang datang berhasil menyelamatkan Shihi dan segera melarikannya ke rumah sakit. Sampai di sini, film pun selesai. Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Don't Click yang dirilis pada tahun 2012. Terima kasih karena telah menonton dan menyimak. Sampai bertemu kembali di video All Boy Story selanjutnya.